Bab 110. Mengumpulkan energi menjadi pisau, memotong udara dan membelahnya. Karakter Hailie sebagian besar sebenarnya diwarisi dari gen Hasejiang. Begitu dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan mengubahnya dengan mudah. Dia tahu bahwa jika dia pergi saat ini dan meninggalkan Louis di sini sendirian, Louis pasti akan mengalami bencana. Oleh karena itu, dia bertekad untuk tidak pergi. Meskipun Hailie mengerti di dalam hatinya bahwa meskipun dia tinggal di sini, dia tidak akan bisa berguna sama sekali, tetapi dia hanya ingin tinggal dan berbagi kesengsaraan dengan Louis. Kak Hailie, kamu benar-benar semakin tidak patuh. Sesuai dengan kata-katanya, Louis Lu mengulurkan tangan dan menamparkan bagian menonjol Hailie yang halus dengan dua tamparan keras. Plak, plak, rasanya sangat perih. Namun meski begitu, Hailie tidak berkompromi. Tetapi dengan keras kepala menatap Louis Lu, tidak ingin menyerah. Adegan ini membuat Sander Ye dan istrinya cemas dan marah. Yang membuat cemas adalah putri mereka tidak mau pergi meskipun dia jelas-jelas telah mendapatkan persetujuan dari Dewa Kuda, dan yang membuat marah adalah anak bermarga Lu ini berani memanfaatkan putri mereka di depan mereka. Tangan anak ini benar-benar harus dipotong. Sementara itu, mata Dewa Kuda dan anaknya berapi-api dan mereka cemburu. Terutama ketika tamparan itu jatuh. Cara lengkungan itu bergoyang-goyang, benar-benar mengobarkan api di dalam mereka. Mengapa tangan itu bukan tangan mereka? Ketika Kak Hailie menolak untuk pergi, Louis Lu hanya bisa tersenyum pahit dan diam-diam merapal mantra saat dia tidak melihat. Patuhlah, aku akan segera menyelesaikan masalah ini. Louis Lu berkata dengan suara lembut. Kali ini, Hailie tidak menolak. Anehnya, dia mengangguk dan tatapan bingung muncul di sepasang matanya yang jernih. Sander Ye dan istrinya sangat gembira melihat itu, berpikir bahwa putri mereka akhirnya tercerahkan. Haze Jiang buru-buru menarik tangan Hailie dan pergi. Sebelum meninggalkan pintu, dia sengaja menatap kembali ke arah Louis Lu dan berkata dengan senyum dingin, "Nak, jangan bilang aku tidak manusiawi. Sebagai orang yang lebih tua, aku menasihatimu. Buatlah permintaan maaf yang baik dan mungkin kamu masih bisa mempertahankan nyawamu." Setelah mengatakan ini, dia pergi. Ada keheningan sejenak di aula. Dewa Kuda duduk kembali di kursi kayu berlengan itu, menyilangkan kakinya dan menatap Louis Lu dengan postur seorang atasan. Dia mengetukkan jari-jarinya dengan ringan di lengan kursi dan berkata, "Aku tidak perlu mengajarimu apa yang harus dilakukan, bukan?" Suaranya tidak keras, bahkan sedikit dalam. Tetapi aura dominan yang hanya dimiliki oleh para pembela diri dikeluarkan sepenuhnya. Inilah momentumnya. Faktanya, Dewa Kuda hanya mendominasi provinsi Jiangnan sekali, dan itu sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Namun, sekali saja sudah cukup. Sejak saat itu, semua kekuatan besar di provinsi Jiangnan tahu bahwa Dewa Kuda adalah seorang pembela diri. Jadi setiap kali mereka bertemu dengannya, mereka akan sebisanya mengalah padanya. Tanpa banyak usaha sama sekali, Dewa Kuda memiliki kekuatan bawah tanah di provinsi Jiangnan di bawah kendalinya. Setiap kali Dewa Kuda mengubah ekspresinya, bahkan pasukan paling angkuh di provinsi Jiangnan pun akan ketakutan setengah mati. Pemuda di depannya ini pasti tidak akan sulit ditangani. Dia pasti akan berlutut ketakutan pada detik berikutnya, memohon pengampunan. Inilah yang dipikirkan oleh Dewa Kuda di dalam hatinya. Namun yang mengejutkannya, alih-alih berlutut, Louis Lu menatapnya dengan wajah meledek dan berkata, "Jika kamu tidak mengatakannya, aku benar-benar tidak tahu harus melakukan apa. Mengapa kamu tidak menunjukkan kepadaku apa yang harus dilakukan?" "Nah, tulangmu gatal ya. Apa kamu tahu apa artinya menjadi seorang pembela diri?"
Melihat sikap Louis Lu ini, Zenma meraung marah. Tetapi dia melihat Dewa Kuda melambaikan tangannya, mengisyaratkan dia untuk mundur, dan kemudian menatap Louis Lu dengan perhatian dan berkata, "Anak muda, sepertinya kamu sangat sombong, ya?" Louis Lu tidak menjawab. Dewa Kuda melanjutkan, "Wajar jika anak muda memiliki kesombongan, tetapi memiliki kesombongan yang berlebihan itu menggali kuburanmu sendiri. Apakah kamu pikir akan ada orang yang menyelamatkanmu hari ini?" Dewa Kuda tampak tersenyum, tapi matanya tiba-tiba menjadi tajam dan mengikis tubuh Louis Lu. Louis Lu tidak menyadari hal ini dan berkata setelah beberapa saat merenung, "Mengapa aku harus menunggu seseorang untuk menyelamatkanku? Tidak bisakah aku menyelamatkan diriku sendiri?" Menyelamatkan diri sendiri. Dewa Kuda dan anaknya saling memandang, dan kemudian mereka tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Zenma tertawa sampai perutnya hampir sakit dan berkata, "Hahaha, Nak, kamu benar-benar ingin membuatku tertawa. Kamu tidak berpikir bahwa keahlian tangan dan kakimu itu merupakan lawan ayahku, kan?" Ketika dia berada di Taman Bunga Osmanthus, Zenma telah melihat kemampuan Louis Lu dan itu memang tidak buruk. Tetapi bukan berarti dia bisa sombong karena itu. Bahkan jika orang biasa pandai keahlian tangan dan kakinya, di depan seorang pembela diri, itu tidak lebih dari sekedar lelucon. Apakah itu lucu? Tepat ketika ayah dan anak itu mengira mereka telah mendengar lelucon besar, kata-kata Louis Lu membuat tawa mereka terhenti. "Anak kecil yang bodoh, akhirnya aku mengerti mengapa Haze Jiang sangat membencimu. Karena kamu memang benar-benar tidak tahu kemampuan sendiri." Tatapan Dewa Kuda akhirnya tenggelam dan ekspresi ganasnya terungkap. Aura dominan yang telah menekan Sander Ye untuk mundur tadi sekali lagi menyembur dengan tak terkendalikan. Boom! Dalam sekejap, aula itu tampak diselimuti bayangan yang menakutkan. Bahkan Zenma tidak bisa menahan rasa takutnya. Namun, Louis Lu tiba-tiba tertawa. "Dewa Kuda, tahukah kamu mengapa aku meminta Kak Hailey pergi barusan? Itu karena, aku takut darahmu akan mencemari matanya yang indah." Saat kata-kata Louis Lu jatuh, kakinya tiba-tiba melangkah maju. Alih-alih memaksanya mundur, aura dominan yang dilepaskan oleh Dewa Kuda seperti lilin tertiup angin, langsung padam. Segera setelah itu, kabum! Aura yang lebih menakutkan dan tak tertandingi melonjak dengan liar. Tetapi aura ini tidak berasal dari Dewa Kuda, tetapi dari Louis Lu. "Kakak, kamu juga seorang pembela diri." Ayah dan anak itu langsung menjadi pucat karena ketakutan. Jika aura yang baru saja dilepaskan Dewa Kuda seperti mengguncang gunung, maka aura dari Louis Lu saat ini seperti langit yang runtuh. Lilin yang hampir habis dan bulan yang terang, sama sekali tidak ada bandingannya. Seorang pembela diri. Louis Lu tertawa ringan dan membentuk telapak tangannya menjadi seperti pisau. Dia menebasnya dengan ringan di udara, dan sebuah bilah angin yang tajam melesat. Bilah tersebut memotong salah satu lengan Dewa Kuda dan kursi kayu yang dia duduki, membelahnya menjadi dua. Sret-sret. Sebelum Dewa Kuda bisa bereaksi, lengannya terbang dan darah menyembur keluar, membasahi Zenma yang berdiri di sampingnya dengan darah. "Ah!" Dewa Kuda berlutut dan berteriak dengan menyedihkan yang dicampuri dengan rasa teror. Sementara putranya, Zenma, sudah lama jatuh lemas di lantai karena ketakutan. Seolah jiwanya telah dikeluarkan, dia bahkan tidak dapat mengeluarkan suara. Mengumpulkan energi menjadi pisau, memotong udara dan membelahnya. Inilah Sublime Master, bukan? Bersambung.